Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Marinda dengan NIM 8572404156 ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat ilmu, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan ontologi terlebih dahulu ya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang ada, realitas ya secara mendasar, baik fisik maupun metafisik, untuk memahami struktur dasar, eksistensi, dan wujud sesuatu. Ini merupakan landasan ilmu yang menjawab apa yang dikaji, batas ruang lingkup, serta esensi konkret dari suatu objek pengetahuan. Baik, yang saya pelajari dari ontologi ini adalah kan dia ilmu yang mempelajari gitu ya, cabang filsafat juga, memahami struktur dasar, eksistensi, dan wujud sesuatu. Nah, wujud sesuatu ini bisa benda ya. Jadi misalnya sebuah kursi. Nah, objeknya benda berkaki 4 kan. Kursi itu kan di bawahnya ada kakinya, kaki kursi gitu. Jadi kita menyadari bahwa kursi adalah sebagai alat untuk tempat duduk gitu loh. Ya kan itu secara metafisik ya, mau fisik maupun metafisik. Nah, itu contohnya seperti itu. Contohnya benda kursi. Kursi kan punya fungsi ya, punya fungsi di kehidupan manusia, yaitu untuk duduk gitu. Meskipun bentuknya ada yang kayu, ada yang besi, ada yang bulat atau kotak, esensinya tetap satu, yaitu kursi. Dan tanpa pemahaman ontologis, kita mungkin bingung melihat benda yang bentuknya aneh, tapi fungsinya untuk duduk. Ya kan? Misalnya ada lagi contohnya uang. Nah, objeknya selembar kertas atau angka di layar HP. Gitu. Kemudian ya, secara fisik itu hanya kertas atau piksel. Namun secara realitas, gitu loh. Kalau kita baca realitas, ya artinya dia realistis, berada dekat dengan kehidupan manusia, yang nyata, yang bisa dilihat, yang dekat dari kita ya. Contohnya saja uang itu adalah alat transaksi kita gitu, alat transaksi untuk berjual beli gitu ya. Jadi ya menyepakati gitu loh, kita menyepakati adanya realitas sosial dengan bentuk uang, kemudian sebagai alat tukar yang sah seperti itu. Itu contoh dari ontologi. Kemudian di sini ada epistemologi ya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat, sumber metode, dan batas-batas pemahaman manusia, sering disebut sebagai teori pengetahuan. Bidang ini berfokus pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar dan bagaimana pengetahuan tersebut divalidasi. Baiklah, contohnya mungkin saya akan buka lagi di sini, ada penjelasan lagi. Contohnya mungkin nanti saya akan di akhir saja. Nah, di sini ada bagaimana ilmu diperoleh. Nah, ini sumber pengetahuan ya. Epistemologi menyelidiki dari mana pengetahuan berasal. Beberapa pandangan utama mengenai sumber pengetahuan meliputi empiris dalam filsafat, yaitu aliran menekankan bahwa pengalaman indrawi, pengamatan, observasi, eksperimen adalah sumber utama pengetahuan manusia. Kemudian ada rasionalisme. Di situ pengetahuan bersumber dari akal, pikiran, dan logika. Kemudian ada intuisi, pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa penalaran sadar ya. Kemudian ada wahyu, mungkin ini termasuk juga ke dalam filsafat ya. Karena ini pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi misalnya epistemologi bukan sekadar teori buku, tapi adalah alat pintar yang akan digunakan kayaknya seperti ini deh. Oke, ada lagi saya. Nah, ini ada lagi nih. Bagaimana kebenaran diuji? Nah, teori epistemologi menentukan validitas pengetahuan melalui beberapa kriteria kebenaran. Teori
korespondensi, yaitu pengetahuan dianggap benar jika pernyataan sesuai dengan fakta atau kenyataan objek lapangan. Kemudian ada teori koherensi, ya, pengetahuan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang tadi anggap benar. Kemudian ada juga teori pragmatis, ya, pengetahuan dianggap benar jika memiliki manfaat praktis atau fungsional dalam kehidupan. Ya, misalnya berikut adalah kaitan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada menghadapi berita hoax gitu kan, mungkin secara tidak sadar melalui uji epistemologi itu bisa mengecek apakah ada bukti nih berita ini hoax atau benar, ya, fakta atau bohong, seperti itu. Kemudian kenapa dibilang ada koherensi di situ? Karena koherensi itu mengecek apakah beritanya, misalkan berita tadi kan ada hoax sama fakta gitu ya. Nah, yang dimaksud koherensi di sini, kalau kita berpikir apakah berita ini masuk akal dan nyambung dengan pengetahuan saya yang saya tahu sebelumnya. Kita udah tahu nih kalau misalnya beritanya apa ya, beritanya tentang obat gitu ya kan, uji coba obat kayak gitu. Uji coba obat kan nggak semua orang awam mengerti gitu kan, yang kita ngerti kan mungkin paracetamol obatnya mungkin gitu. Jadi kalau misalnya baru uji coba obat ada oknum yang memberikan berita hoax gitu, mungkin nggak sih kita percaya gitu kan ya, kalau obat ini tuh bener nggak sih paracetamol, atau ada paracetamol yang lain yang mungkin diproduksi sama dokter tapi ini hanya uji coba gitu. Kemudian kalau di koherensi mungkin seperti tadi ya, korespondensi mengecek apakah berita ini ada bukti medis gitu loh, ada buktinya. Nah, itu koherensi namanya. Baiklah, kemudian saya ke aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan. Jika epistemologi membahas cara mendapatkan ilmu, aksiologi membahas tentang kemanfaatan dan nilai moral dari ilmu tersebut. Baiklah, lanjut. Kemudian di sini ada 3 pilar utama aksiologi dalam pendidikan, yaitu nilai, ada hakikat nilai. Aksiologi menelaah apa yang membuat sesuatu dianggap berharga. Nilai dibagi menjadi 2, nilai intrinsik, sesuatu yang berharga karena dirinya sendiri, yaitu ada kebahagiaan, keadilan, juga cinta, itu adalah nilai intrinsik ya. Kemudian ada nilai ekstrinsik, yaitu sesuatu yang berharga karena kegunaannya untuk mencapai hal lain. Uang untuk membeli makanan, ilmu komputer ya, kemudian juga untuk ilmu komputer untuk membuat aplikasi seperti itu. Lanjut kembali, di sini ada etika. Etika adalah inti dari aksiologi gitu kan. Dilakukan secara ilmiah, dilakukan secara moral. Netralisir ilmu, apakah ilmu itu bebas nilai, hanya alat, atau terikat nilai, harus tunduk pada moral. Ya, contohnya ilmuwan punya pengetahuan untuk membuat senjata biologis atau melakukan klon manusia. Secara ilmiah itu bisa dilakukan, namun secara etika aksiologis hal itu harus dipertimbangkan dampaknya bagi kemanusiaan ya. Kemudian di sini ada tujuan penggunaan ilmu teleologi ya. Tujuan utama ilmu dalam aksiologi adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan menjaga kelestarian alam. Kesejahteraan ilmu digunakan untuk menemukan obat-obatan, mempermudah komunikasi, dan mengatasi kemiskinan ya. Dan ada tanggung jawab sosial. Ilmuwan memiliki tanggung jawab agar penemuannya tidak masuk tatanan sosial atau lingkungan ya. Nah, dari ketiganya disebut sebagai trisula filsafat. Ada ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi ya. Jadi hubungan atau kaitan ketiganya itu ada logis sama sistematis. Karena bekerja secara
berurutan gitu. Ontologi itu apa, kemudian epistemologi itu bagaimana, ya kan, kemudian mungkin itu pemanfaatannya gitu loh. Jadi misalnya contoh dalam ilmu satu topik ya, dalam integrasi dia ontologi itu apa kan, menetapkan objeknya. Ilmuwan atau kita sebut mahasiswa juga sebenarnya ilmuwan juga sih, cuma memang ya masih tahap percobaan ya, belum belum secara profesional seperti ilmuwan yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita mahasiswa ingin menjadi ilmuwan gitu loh. Nah, tentu saja kan punya apa namanya, punya data, sudah mengerti apa data sendiri, itu kan meneliti sendiri gitu loh. Jadi misalnya yang mau diteliti virus, perilaku manusia atau binatang gitu ya, ini pondasi paling dasar. Ini adalah ontologinya misalnya. Kemudian epistemologi. Nah, bagaimana menentukan caranya setelah objeknya jelas. Objeknya binatang, objeknya manusia, objeknya perilaku. Nah, setelah objeknya jelas, ilmu menyusun metode penelitian. Setelah metode penelitian, maka ada eksperimen. Setelah ada eksperimen, ada memahami objek secara akurat, ya kan? Saya bagi contoh ya. Aksiologi adalah nama lainnya etika dan tujuan ya. Kalau ontologi kan hakikat materi, kalau epistemologi adalah metode, kemudian aksiologi, kemudian etika dan tujuan. Misalnya contoh ilmu tentang teknologi nuklir nih, ya. Ilmuwan mempelajari atom dan energi yang terkandung di dalamnya. Itu hakikat materi nih, mempelajari atom, gitu ya kan. Kemudian ilmuwan menggunakan metode fisika kuantum dan eksperimen laboratorium untuk menemukan cara membelah atom. Oke, itu metode, itu adalah epistemologi. Setelah ada metode, kemudian ada aksiologi. Ya. Setelah rahasia atom terungkap, kan dia diteliti nih di laboratorium. Ya kan? Pilihannya adalah membuat pembangkit listrik tenaga nuklir untuk kemakmuran atau bom atom untuk pemusnahan. Nah itu adalah etika sama tujuan. Aksiologi itu beraksi gitu loh. Kan sudah diteliti di laboratorium, udah tahu mau yang diteliti apa gitu ya. Udah tahu yang ini tuh bagaimana cara menelitinya. Kemudian aksiologi itu adalah aksinya, ya kan, cara melakukannya seperti itu. Oke, tanpa ontologi, jadi kesimpulannya adalah tanpa ontologi ilmu tidak punya arah karena tidak tahu apa yang dikaji, gitu kan? Kalau tanpa epistemologi, ilmu hanya akan menjadi mitos atau tebak-tebakan, itu di hoax. Tadi obat-obatan uji coba, obat paracetamol ya hoax gitu ya kan. Kemudian tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi buta dan berbahaya bagi peradaban. Ketiganya, memastikan ilmu bersifat objektif. Ya, objektif itu adalah ontologinya. Kemudian yang rasional atau sistematis itu adalah epistemologinya. Dan bermanfaat. Manfaatnya itu ada di aksiologi. Gitu, ya. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.